Selamat pagi, selamat datang di POV Milano. POV itu singkatan dari Point of View, yang dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah sudut pandang. Tadinya awalnya rencananya kita mau naik sepeda listrik yang bisa disewa di Milan. Tapi ternyata begitu udah diaktifasi, pedalnya yang kiri hilang, nggak ada, jadi nggak bisa. Oke, jadi kita sekarang coba sambil jalan kaki. POV kali ini agak berbeda karena biasanya saya POV untuk street photography di kanal YouTube yang satu lagi. Di kanal YouTube-nya saya Ibnu Fajar. Kali ini kita coba jalan kaki dulu ke arah kantor, lewat rute yang agak berbeda dari biasanya. Jadi sambil saya juga survei untuk planning video street photography. Oh ya, sebelumnya perkenalan, nama saya Ibnu Fajar. Saya diaspora Indonesia yang tinggal di Milan, Italia, sudah beberapa tahun belakangan ini. Jadi kurang lebih ini rutinitas saya setiap pagi berangkat ke kantor, ya jalan kaki atau naik sepeda sewa. POV kali ini kita jalan dari daerah Zara menuju ke area Piazza Repubblica ke arah kantor. Jadi, kita coba lewat sini. Biasanya kalau di Milan, garasi mobil itu nggak sebagus umumnya. Kayak gini, ini bisa jadi garasi buat pintu masuk ke apartemen. Walaupun apartemennya kelihatan, apartemen di sini lebih banyak kelihatan tua. Jadi memang ada aturannya. Gedung yang dari aslinya fasadnya sudah seperti yang terlihat sekarang, itu memang dari dulu seperti itu. Jadi tidak bisa semudah itu untuk merubah warna, ganti cat, atau ganti tirai jendela semau kita. Nah, kita sekarang masuk ke namanya Piazza Lagosta. Di seberang sana, sebentar, saya pindah ke sebelah sini biar agak lebih gampang kelihatannya. Nah, di seberang sana, yang tempat ada tram lagi berhenti, itu memang terminal tram, halte tram. Jadi ada 2 jalur tram di sini, yang itu lagi berhenti, yang warna hijau tuh tram 7 dari Lagosta ke arah sana. Saya lupa apa namanya, ntar saya tulis di layar. Satu lagi juga ada tram 33 yang warna kuning, yang lebih mirip kayak tram tua di seberang sana. Nah, ada bangunan di tengah-tengahnya. Itu sebenarnya adalah pasar komune. Apa ya, kayak pasar impres kali. Jadi pasar kecil yang memang isinya biasanya para pedagang buah, daging, bahan makanan seperti itu. Tapi kayaknya ini sudah masuk tahun kedua, jalan tahun ketiga barangkali. Sedang dalam proses renovasi yang sampai saat ini belum selesai memang. Oke, lanjut, kita jalan lagi. Harus hati-hati nyebrangnya karena di sini motor sama mobil lumayan cepat jalannya. Nah, ini ada satu sepeda lagi. Kita coba. Pastiin dulu pedalnya ada dua-duanya, remnya ada. Oke, kita buka aplikasinya.
scan. Sekarang aplikasinya nggak nyala. Tutup lagi, buka lagi. Oke. Sekarang kita scan di sini. Oke. Nah, sepeda ini punya range 22,1 km dengan rate 20 sen per menit. Oke, kita mulai ride-nya. Ngilangin dulu dari kamera, soalnya ada data payment. Unlock. Oke, harusnya ini kebuka nanti ntar. Kita lihat. Halo, itu dia. Ini kita lepas. Ini kita masukin ke sini. Udah, kita bisa pakai sepedanya. Baterai kedip-kedip masih ada satu, tapi katanya 22 kilo. Kayaknya kita juga nggak akan sampai 22 kilo hari ini. Pertama, atur dulu tinggi sepedanya, sadelnya. Kayaknya 5 cukup. Oke, naikin, kita mundur dulu. Oh ya, dengan aplikasi yang sama, kita juga bisa sewa skuter elektrik yang itu. Tapi sekarang kita naik sepeda dulu aja. Video berikutnya barangkali kita coba pakai skuter listrik. Oke, rem oke, kiri oke, kanan oke. Kayak warkop. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi harusnya kita masuk ke jalur sepeda karena ini jalur pedestrian. Kita jalannya agak pelan-pelan dulu sebentar sekarang. Oke. Kalau tadi seberang sana, coba saya stop dulu sebentar. Itu bangunan pasar yang lagi direnovasi yang belum selesai. Jadi sebenarnya setiap hari Selasa dan hari Sabtu di area ini, di area Piazza Lagosta ke Isola, ada street market, ada pasar tumpah di jalan. Lokasinya itu adalah dari mulai pertigaan ini pertigaan Via Volturno ke arah sana, sampai terus isinya pasar. Biasanya di area ini isinya barang-barang kayak baju, kayak tablak meja, kayak kebutuhan sehari-hari, tapi bukan makanan. Untuk makanan biasanya, sebentar saya nyebrang dulu. Aman. Untuk makanan biasanya ada di sisi seberang sana. Coba kita lewatin, nanti kita balik arah lagi karena jalur sepedanya barusan kita lewatin di belakang sana. Nah, di sisi sini biasanya itu isinya pedagang untuk bahan makanan kayak buah, keju, sayuran, biskuit, dan ya segala macamnya, semuanya ada di sini. Ya, kita balik lagi. Sekarang kita masuk ke jalur sepeda. Ada 2 arah. Sebaiknya ikut aturan di arah yang benar. Jadi memang ini kita sudah ada di jalur yang benar. Barusan kita keluar dari areanya Piazza Lagosta. Sekarang kita sudah masuk dekat dengan namanya Isola. Nah, ini kalau misalnya kita ngelihat bangunan, bukan bangunan sih sebenarnya sih, logo huruf M warna merah, kotaknya hurufnya warna putih, ada tangga ke bawah atau ada lift. Itu adalah stasiun M itu Metropolitana atau subway. Nah, ada yang menarik sebentar. Kita putar dulu sebentar ke sini, naik sedikit. Sekarang di tempat parkir sepeda biasanya juga tersedia berbagai pilihan untuk skuter elektrik atau sepeda elektrik yang bisa disewa. Cukup mudah biasanya.
Kalau nggak pakai PayPal, atau bisa pakai Google Pay, atau bisa pakai Apple Pay. Nah, ya benar-benar masa pandemi ini bukan sedikit banyak, semuanya berubah. Biasanya di sini kalau lagi Milan Design Week, ini juga salah satu area buat pameran yang ada di luar. Jadi ada beberapa tempat yang dijadikan butik untuk beberapa karya-karya seni yang kalau dari sini lebih kontemporer sepertinya biasanya. Nah, kita sekarang masuk kalau tadi di dekat Piazza Lagosta, saya sempat bilang bahwa di Milan banyaknya gedungnya, bangunannya, desainnya tua-tua. Karena memang ya seperti itu aslinya awalnya. Jadi kayak ada semacam dua jenis gedung. Ada gedung yang kelihatan sangat tua banget, mungkin kayak gini masih kelihatan sangat klasik ya, kelihatan tua gitu ya. Ada yang seperti ini. Nah, itu lebih flat, lebih datar, dan jendelanya lebih lebar-lebar. Kalau yang pernah saya ngobrol dengan salah satu praktisi arsitektur, gedung-gedung yang lebih datar, yang jendelanya lebih besar, itu biasanya dibangun di eranya fasisme. Jadi memang di masa yang cenderung lebih kelam itu, bangunan dibikin punya kaca jendela yang luas, yang lebar. Jadi orang terkesan lagi menjalani hidup yang lebih terang, lebih bermakna. Padahal mungkin kenyataannya pasti berbeda. Nah, sementara di seberang sana itu ada area termasuk areanya Porta Nuova. Di dalamnya lebih banyak gedung-gedung dengan arsitektur yang lebih modern, jauh lebih modern. Dan beberapa bahkan masih dalam proses pembangunan, belum selesai. Ini sejak saya datang dari tahun 2014 sampai sekarang pun belum selesai, masih berjalan terus. Kita coba belok kanan sebelah sini, tapi kita lewat pedestrian aja kan, karena satu arah jalanannya. Gedung oranye ini, nanti kalau dilihat agak jauh, mudah-mudahan saya nggak lupa, itu warna-warna batu batanya ini berbeda-beda. Ada yang oranye terang, ada yang lebih gelap, ada yang kayak coklat tua gelap banget. Nah, kalau dari jauh, tekstur di atas itu jadinya muka-muka beberapa orang. Saya nggak tahu mukanya siapa aja. Nanti saya research sedikit, saya taruh di layar nanti ya. Nah, kita masuk jalan lewat pedestrian. Sebentar, kita harus papasan dengan beberapa orang. Saya merapat dulu sedikit ke seberang. Ngasih Bapak mau kemana, Pak? Oke, saya ngerapat dulu ke seberang kanan. Sebentar. Ini area townhome atau townhouse. Mewah dan look sekali memang daerah ini. Nah, sehingga saya biasanya di sepanjang pinggir sini adalah kafe, osteria. Kayak osteria itu kayak apa ya? Kayak bukan warteg sih, kayak rumah makan gitu. Nah, di sini biasanya banyak berkumpul waktu Milano Design Week untuk berbagai macam display-display yang lebih kontemporer seperti saya bilang tadi. Oke. Sebentar, saya putar sedikit ke sini, agak menjauh karena saya mau ngeliatin gedung yang satu ini. Opa. Nah, gedung ini adalah kantornya Google di Milan. Jadi di kacanya kita bisa melihat beberapa ikonnya. Itu Waze ya kalau nggak salah. Iya, itu Waze. Karena Waze juga kepemilikannya Google. Di atas kok ada kayak hantunya Pac-Man. Oke. Tapi kita jalan lagi. Kantor impian. Entah kapan. Atau mungkin tidak akan pernah. Nah, sebelah kanan itu adalah kantornya Google. Sementara di kiri ini ada gedung apartemen sangat bagus, sangat inovatif. Di sini dibilangnya namanya Bosco Verticale. Bosco Verticale. Bosco itu hutan, Verticale vertikal. Jadi memang ini gedung hunian yang dibuat semua balkonnya itu
tanaman-tanaman hidup yang benar-benar memang mereka punya semacam sistem irigasi yang memastikan bahwa tanaman itu akan selalu terairi, teririgasi, jadi tidak akan mati walaupun melewati 4 musim sekalipun. Sangat bagus sekali. Nanti kita coba naik ke atas. Kita naik ke atas aja. Kita naik ke atas, bukan ke atas sana, seberang kanan, ke atas dataran yang lebih tinggi. Jadi kita sekarang menuju ke bagian yang lebih modern dari Milan. Sebentar, kita nyebrang dulu. Oke, berikut. Nah, di sebelah kiri saya ini taman yang baru jadi 2 tahun kali atau 3 tahun belakangan ini dan masih terus direnovasi. Ini termasuk taman yang paling modern, yang paling bagus. Namanya itu saya tahunya BAM, Biblioteca degli Alberi Milano. Jadi biblioteka itu perpustakaan, alberi itu pohon-pohon, Milano ya Milano, di Milano gitu. Kita naik dulu ke atas. Ke atas ini nanjak, untungnya sepedanya elektrik, jadi betisnya nggak double-double jadi Thales Bogor. Sebentar. Wah, dia bikin video. Nice gimbal. Oke, practically sekarang kita udah ada di dataran yang lebih tinggi. Dari sini kita bisa ngeliat lebih jelas Bosco Verticale. Jadi semua sampai atas itu balkonnya itu ya kayak hutan, pohon-pohon yang benar-benar terlihat seperti kalau dari dekat, jarak yang lumayan dekat seperti ini kayak pohonnya liar, nggak keurus. Tapi kalau dari jauh bagus banget karena kontras antara gedungnya warnanya gelap seperti hitam, balkonnya terang putih, dan banyak pohon-pohon hijau bergelantungan di balkonnya. Yuk kita jalan lagi. Kemana dulu enaknya? Oke, karena kita juga nggak bisa terlalu lama, harus segera menuju kantor. Tadinya awalnya rencananya mau jalan dari tempat tadi kita berangkat, dari dekat Piazza Lagosta. Piazza atau Piazzale ya? Ntar saya tulis lagi, saya juga lupa. Tadinya mau jalan ke sini, terus ke di belakang kita ada Gaia Aulenti, itu ada menaranya Unicredit. Unicredit itu bank di Italia. Jadi Unicredit Tower itu sampai sekarang, kalau saya tidak salah lagi, gedung tertinggi di Milan atau di Italia. Nah, di sebelah sana ada gedung tinggi juga, itu gedungnya Regione Lombardia. Kayak kantor Lombardia itu apa ya? Provinsi ya berarti ya. Nah, itu kantor provinsinya di situ. Beberapa gedung-gedung baru lagi dibikin, masih dalam proses, belum selesai. Wah, menyenangkan, banyak yang foto-foto. Harusnya bawa kamera sih hari ini, tapi nanti aja lah foto-fotonya. Ada area bisa buat olahraga di sini. Ini yang menyenangkan. Jadi mall rame, tapi memang agak jauh. Tapi hiburan paling enak itu adalah, coba lihat, duduk di tengah padang rumput. Mungkin dia kerja, mungkin dia video call, atau mungkin lagi nonton Netflix. Tapi ya, untuk nikmatin hidup ya bisa simple aja ternyata, nggak harus konsumtif kan. Oke, yuk kita jalan lagi. Sekarang jam berapa nggak tahu karena saya lupa bawa jam tangan. Oke, 9.58, kita masih punya sekitar 15 menit lagi lah sampai kita harus ada di kantor. Sekarang kita keluar dari area taman ini. Sebentar, di sana ada taman bermain buat anak-anak sih. Kita lihat, kita bisa masuk ke arah sana nggak pakai sepeda ya. Kita putar ke sini. Banyak sekali. Jadi ada area memang yang terbuka padang rumput buat duduk-duduk. Jadi di masa sebelum pandemi seperti ini, Sabtu Minggu itu ramai sekali di sini. Biasanya kita piknik karena di bawahnya Piazza Gaia Aulenti yang kita akan nanti jalan ke sana, itu ada supermarket besar Esselunga. Di situ gampangnya kita beli makanan buat piknik, bawa tikar, terus duduk piknik di sini.
Oke, kayaknya sih kita bisa lewat, tapi taman bermainnya lagi nggak bisa dipakai. Banyak yellow line, lagi rekonstruksi atau lagi ada perawatan barangkali. Jadi kita lewatin aja. Iya, keluar di sini. Sekarang kita muter sebentar ke Piazza Gaiolenti. Nggak tahu kelihatan nggak ya dari sini ya? Coba saya naikin kameranya sedikit. Itu towernya yang paling tinggi di Milan atau di Italia barangkali, lupa juga. Opla. Oke. Oh. Kita balik lagi ke jalur yang tadi. Kayaknya di seberang sana lebih enak. Dan ikut aja sepeda yang ini. Ya. Oh. Apa itu? Oh. Bonus poin 1 euro. Haha, lumayan. Oh iya. Kita ambil dulu aja gimana? Ambil nggak ya? Ini punya orang nih. Tuh, nomor 1 euro di sini. Jelas jangan. Paling berisik, tapi bukan punya saya, dan jangan ngambil yang bukan punya kita. Ya. Kita masuk ke Piazza Gaiolenti. Piazza Gaiolenti itu kalau nggak salah arsitek ternama. Nanti saya tulis lagi di layar siapa Gaiolenti. Nah, di tengah-tengah piazza ini kita ngelihat kayak ini bukan kolam, tapi sebenarnya ini air mancur namanya ya, air mancur, fountain. Nanti biasanya kalau udah mulai musim, karena sekarang masih transisi antara musim dingin ke musim semi, jadi memang masih agak dingin. Kalau nggak salah hari ini tadi 6 derajat kalau saya nggak salah. Nah, ini biasanya muncul berbagai macam air mancur dengan lampu LED di bawahnya berwarna-warni, dan jadi tempat yang menyenangkan buat anak-anak main air ketika musim panas. Oh iya, informasi, musim panas di Milan itu benar-benar musim panas. Dari tahun ke tahun suhunya itu bisa sampai rata-rata setiap hari mungkin sekitar 32 sampai 34. Ketika ekstrim kita bisa sampai merasakan sekitar 38 atau 40 derajat Celcius. Lumayan panas banget dan nggak ada angin. Jadi ya matang beneran. Kita lihat di seberang kanan sini ada beberapa toko. Ada tokonya Swatch, ada Arnes Basketball Store Milano, dan ada Venki. Kalau nyari coklat, nyari gelato, ini enak. Pilihan coklatnya banyak macam-macam. Dari mulai dark coklat sampai milk coklat sampai white coklat, lengkap semuanya. Nah, di seberang sana, kita nggak ke sana. Itu Stazione Milano Porta Garibaldi. Itu stasiun kereta besar. Jadi ada 2 stasiun kereta, ada 3 stasiun kereta yang cukup besar di Milan. Ada Garibaldi, ada stasiun Centrale, ada Cadorna. Nah, masing-masing dengan berbagai jurusannya ke berbagai kota di Italia. Tetap buka sih kalau nggak salah, walaupun sekarang, oh iya, sekarang kita lagi masuk ke red zone di Milan. Jadi memang tidak seperti karantina lockdown tahun lalu. Iya, tepat tahun lalu ya. Ketika sekolah terakhir itu tahun lalu Februari akhir 2020. Sekarang udah 1 tahun, dan sekarang sekolah balik lagi jarak jauh dari rumah. Oke, sebentar saya potong dulu. Kita ngelewatin area ini. Di area ini ada berbagai macam apa ya namanya ya? Tube. Tube itu apa? Kayak pipa, kayak trompet, kayak dia adalah instalasi seni untuk bisa di-experience langsung juga. Jadi tidak hanya sebagai sebuah display. Saya coba baca. Coba kita lihat bawah itu kelihatan nggak? Questi tubi collegano tra loro vari luoghi e spazi del edificio. Quest'opera è dedicata a chi passando di qui pensare alle voci e ai suoni della città. Ya, artinya nanti tercatat saja artinya, karena juga jadi
ini dari satu tube ini ke tube yang lain itu berhubungan, tapi kita nggak tahu yang mana yang berhubungan. Jadi kayak di sini dibilang kita bisa berbagi, bisa mengekspresikan tentang kota Milan, dan ini selalu jadi objek foto yang menarik buat saya juga. Jadi bisa jadi saya ngomong di sini, anak saya ada di seberang sana, tapi saya ngomong bukan dia yang dengar, bisa jadi orang lain yang dengar, sementara dia akan dengar dari tube yang lainnya. Jadi ini ke bawah berputar dan suara akan berresonansi, traveling di dalam tube ini. Menarik sekali. Oke. Karena waktunya nggak cukup, jadi kita kasih preview aja sedikit dulu. Mohon maaf kalau informasinya tidak tersiapkan dengan baik. Jadi di area ini, kalau kita terus jalan ke bawah sana, ke kiri, kita masuk ke Corso Como. Corso Como itu isinya, oke kita puterin aja dulu kali sebentar ya, coba ya. Oke yuk. Enak jalanannya, turun, santai, naik yang nggak santai kayaknya ntar. Di kanan kiri kita lihat ada berbagai macam butik. Ada Jas Cavalli, ada Chiara Ferragni, ada apa lagi ya? Sebentar, lah. Sebelah kanan ini ada apa ya, sepatu soalnya warna merah, Christian Louboutin. Terus ada Moschino sebelah kanan, ada cafe di kiri, ada di Squared di ujung sini. Terus ada turunan, saya harus ngerem kalau kan nyelonong. Taksinya mau lewat dulu nggak? Oh nggak, ada orang lagi foto. Oke. Nah ini Corso Como. Di kondisi normal bebas pandemi, di kanan kiri ini banyak kafe yang setiap sore dari jam aperitivo itu mulai dari jam berapa ya? Dari mulai jam 6 kalau saya nggak salah sampai hampir dekat ke tengah malam. Nah, aperitivo itu aperitifs semacam bukan kebudayaan sih, jadi hal yang unik di Milan. Aperitivo itu kita bisa masuk ke kafe, makanannya itu biasanya all you can eat, bisa ambil sepuasnya. Kita cukup bayar minumannya aja. Nah, minuman itu memang dibikin harganya lebih mahal dari harga normal. Dan ada pilihannya ya, yang mau minum non alkohol juga ada pilihannya non alkohol, tapi harganya tetap sama segitu. Biasanya sekitar 10 euro atau 12 euro barangkali seperti di kisaran itu. Nah, oke, kita balik lagi. Agak berisi koin 1 euro itu ternyata diambil, bukan kita punya, nggak diambil, berisi. Jadi bagian sound effect aja kalau gitu, bareng sama suara troli. Cek jam dulu. Ada sepeda Lime lagi. Kita balik lagi ke atas ke Piazza Gaeolenti. Nah ya, ini agak sedikit beradaptasi semuanya, karena di zona merah kita nggak bisa masuk dalam kafe atau restoran dan duduk makan di dalamnya. Jadi putar dikit, berat jadi memang kayak misalnya ke kafe, kita berhenti di depan pintu masuknya, nanti ntar baristanya datang nanya kita mau pesan apa, itu diambilin. Tapi ada beberapa yang kemarin di video saya, nanti saya akan taruh link ke kanal YouTube saya yang satu lagi, saya Ibnu Fajar. Isinya lebih banyak tentang foto, semuanya tentang fotografi sebenarnya. Tapi yang video terakhir itu saya bikin ala-ala POV jalan-jalan juga. Kita sudah balik lagi ke Gaeolenti. Ini tubi yang tadi. Nah, seberang kanan sini, ini ada toko mainan paling mahal yang jual mobil-mobilan listrik, mobil-mobilan baterai. Tuh lihat, beli mahal-mahal pakai baterai. Mending dimundurin, dilepas jalan sendiri ke depan, iya nggak? Tesla,
Dyson, Moleskine, Under Armour, Sephora. Jadi ngiklan ya. Oke. Ya udah, ya jalan lagi. Kita udah harus buru-buru ke arah kantor, karena ntar kalau nggak terlambat. Bangunan yang mirip kayak sepatu ini adalah gedungnya IBM. Luarnya dari kayu desainnya. Terus sebentar, agak sedikit lebih dekat. Nah, di bagian yang kotak warna abu-abu metal itu kalau misalnya dibuka, itu kalau diangkat jadi layar LED besar, screen. Karena jadi pas begitu dia diangkat ke atas jadi LED, di baliknya jendelanya dia akan kebuka, kelihatan langsung stage ke dalamnya, kelihatan panggung dalamnya. Jadi kalau lagi ada event Milan Fashion Week biasanya pakai ini. Di dalamnya ada peragaan busana yang mungkin tidak semua orang bisa masuk, tapi kita bisa lihat langsung dari layar LED besar itu. Nah, itu saya. Halo. Oke, jalan lagi. Di sini ada gelateria lagi. Tadi ada Venky, sekarang di sini ada Grom. Grom di Indonesia ada ya? Ada Grom. Jadi di sini enak, tapi bukan yang paling enak. Tapi enak. Terus kita jalan lagi. Kita ngelewatin sebelah kiri itu tadi taman yang kita putarin tadi. Di kanan masih ada beberapa konstruksi yang belum selesai, masih on progress. Baru kemarin saya lewat sini sambil jalan sambil foto-foto. Kalau nggak keberatan nanti ntar saya cuplikan beberapa foto-foto yang saya ambil kemarin. Ya, di sini hal yang normal ketika orang tuanya ngantor, anaknya sama kakek sama neneknya jalan-jalan muter-muter. Nah, ini jembatan, kita ngelewatin jembatan dari satu piazza tadi, Piazza Gaiolenti, ke satu area sebelah sini. Saya lupa namanya, nanti kita lewatin ada papan namanya. Setiap hari lewat sini nggak pernah ingat namanya apa. Di bawah ada showroom mobil, Volvo, taman kelihatan lagi dari sini. Nah, di sini ada, namanya Piazza Alvar Aalto. Cara paling gampang, kalau lupa nama jalan, itu di situ tuh, ada tulisannya tuh. Piazza Alvar Aalto. Dia adalah seorang arsitek desainer dari tahun 1898 lahirnya sampai 1976. Hebat kan? Nah, tinggal baca doang padahal. Iya. Ini juga bagian dari kompleks hunian apartemen yang luks, termasuk paling baru. Ada beberapa restoran juga di sini. Oke, kita putar sini sebentar karena nanti kita akan turun dengan cara malas. Sebagai seorang pemalas profesional, dari sini ada tangga. Kita bisa naik tangga, atau kalau sepedanya mau dijinjing bisa lewat itu tuh. Ada logonya, terlewat ke parit itu. Tapi males ah. Sebentar. Ini ada peta. Kita di sini. Tadi kita udah muterin taman ini. Kita udah ke pinggir sini, ngelihat stasiun Garibaldi di seberang sana. Oke. Jadi miring nggak ini kamera diputar-putar dari tadi? Mudah-mudahan nggak. Kalau ntar diedit aja ya. Ini ada satu sudut di sini. Kelihatan sedikit. Lumayan sih, kelihatan lumayan banyak taman yang kita lewatin tadi. Kita nanti jalan ke arah sana. Tapi sekarang kita turun dulu. Turun dengan cara malas. Oke. Wih. Ini dia
Kita naik lift buat sepeda. Kita tunggu dulu. Harusnya gitu bener ya, tuh lihat. Diangkat tuh, sehat kan? Wah, digotong ke atas sepeda road bike. Ya, tapi gimana? Sayang liftnya nggak dipakai, ya nggak sih? Oke, sekarang kita tinggal tutup pintunya. Pencet 0. Kita turun dari atas tadi Piazza Alvar Aalto ke Via Amerigo Vespucci. Cuma boleh 2 orang sekarang. Oke, lanjut. Ntar kameranya miring, mudah-mudahan enggak. Ya, ntar miring diedit aja lah. Kita sekarang ada di bagian bawah dari bagian atas tadi, Alvar Aalto. Kita putar ke belakang sini. Tadi di ujung sana itu yang kita lihat petanya pas dekat tangga sebelah atas. Sekarang kita udah di sisi bawah. Ada taman lagi di bawah sini, tapi harus dituntun sepedanya karena pengaturannya seperti itu. Nah, namanya nggak sebesar yang tadi kita lewatin sih. Terus kita bisa jalan di antara gedung-gedung ini. Enak hari ini, walaupun paginya dingin, akhirnya ada matahari. Tadi was bangun masih agak mendung, gelap, jadi agak ragu mau bikin video. Ternyata mataharinya keluar, enak. Kita belok ke kiri, masuk ke jalur sepeda. Tapi kelewatan kayaknya. Jadi balik lagi dikit sana ya, nggak apa-apa ya. Balik dulu ke atas sini sedikit. Namanya juga jalan-jalan, Nu. Coba. Nah, kita turun dari ramp ini satu arah kalau nggak salah harusnya. Iya bener. Lawan arah dikit aja. Banting kanan, masuk jalur sepeda. Oke. Nah, kita ke arah gedung tinggi yang seberang sana. Kantor ada di dekat situ. Sekarang kita ikuti ruas terakhir. Cek jam dulu, jam berapa sekarang. Oke, udah harus balik ke kantor. Yuk. Terima kasih udah ikut jalan-jalan. Ini project pilot, project coba-coba. Masih nggak tahu mau ditaruh di kanal yang mana. Ntar merah dulu sebentar. Jadi sepertinya saya akan taruh di, yang seperti saya bilang tadi, introduction-nya emang buat kanalnya POV Milano. Jadi akan saya taruh di POV Milano. Kalau suka kontennya silakan di like, di subscribe. Ada berapa planning sih? Kita akan coba bikin lebih komprehensif perjalanan muter-muternya. Mungkin kalau misalnya ada keinginan di Milan pengen jalan kemana, kita bisa jalan ke Duomo, ke Castello Forzesco, atau kita bisa nyusurin jalur sepeda, atau kita lihat tempat shopping lux, kita masuk ke Galleria Vittorio Emanuele. Banyak sih, banyak pilihan. Atau gini aja deh, coba googling atau lihat ke Google Map di Milan, maunya kemana, tulis di komentar, kita bikin videonya nanti. Saya Ibnu Fajar, itu untuk kanal yang satu lagi. Saya Ibnu, untuk POV Milano. Terima kasih, sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Merah. Dah. Wow. Ninggalinnya 1 euro sih, kalau ninggalinnya 20 euro sih nggak berisik kali. Oke, bye.